pagi dan selamat bergabung pada Roots Formation Amsterdam. Namaku Manuela van Leeuwenring. Yohanes 3 ayat 17 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sebagian orang salah memahami pertobatan. Pertobatan bukan kesempurnaan, melainkan perubahan arah. Semakin dekat Anda datang kepada Tuhan, semakin dekat Anda kepada jawaban untuk semua masalahmu. Hari ini kita akan membicarakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan yang Yesus ceritakan ini sangat tepat untuk menjelaskan arti pertobatan. Mari membaca bersama di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Dalam Lukas 15 ayat 11 dan 12, Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Anak bungsu menginginkan warisan sebelum ayahnya meninggal. Hal ini sangat tidak lazim, tetapi ayahnya mengabulkan permintaan itu dan memberikan warisan bagi anak-anaknya. Mari membaca terus di ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Si bungsu membawa semua kekayaannya, bagian warisannya, pergi ke negeri yang jauh dan hidup berfoya-foya di sana. Salah satu terjemahan mengatakan berpesta dan menghambur-hamburkan uang itu bersama para pelacur. Mari membaca terus ayat 14 dan 15. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan dia pun mulai melarat. Lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Dia memperoleh pekerjaan dari seseorang di negeri itu, yakni memberi makan babi. Terus di ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Dia sangat lapar. Sedemikiannya laparnya sampai dia berkata, kasih aku apa saja untuk dimakan, makanan babi itu pun boleh. Tetapi tidak seorang pun memberinya makanan. Dia sudah menghamburkan semua warisannya. Ayat 17 mengatakan, lalu dia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dengan perkataan lain, hamba-hamba ayahnya tidak kekurangan makanan, sedangkan dia hampir mati kelaparan. Dia mengambil keputusan, dia bertobat. Pertobatan adalah perubahan pikiran, perubahan hati, yang menyebabkan seseorang berbalik dan bergerak ke arah yang baru. Membaca terus di dalam ayat 18, dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Pertobatan itu lebih dari sekadar perubahan sikap, perubahan pikiran, dan perubahan hati. Pertobatan membawa orang untuk bertindak berdasarkan apa yang mereka percaya, berbalik atau kembali, dan berjalan ke arah lain. Kita semua sudah berpaling dari Allah Bapa kita dan dari surga rumah kita. Cerita itu berlanjut pada ayat 20-24, maka bangkitlah dia dan pergi
kepada Bapaknya. Jika kita menceritakan perumpamaan ini kepada seseorang yang belum pernah mendengar ini, apakah reaksi mereka? Mungkin mereka mengatakan sang ayah akan berkata, "Anak, lihat apa yang sudah kau lakukan. Kau sudah memboroskan semua hartaku, semua harta yang kukumpulkan seumur hidupku, sekarang jadilah budakku." Kebanyakan orang tua di dunia mungkin akan sangat marah dan bersikap seperti itu, tetapi perhatikan sikap ayah ini. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, dia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Kita perlu mengerti apa yang Yesus katakan di sini. Kalau Anda mau kembali kepada Bapa Surgawi, memohon belas kasih dan berkata, "Bapa, aku sudah berdosa terhadap Engkau dan aku tidak pantas menjadi anakmu," Dia akan menerimamu. Bapa Surgawi kita akan berbelas kasihan dan Dia tidak akan menjadikan Anda sebagai budak. Dia akan memulihkan Anda pada hubungan yang utuh dengannya sebagai anak. Allah sedang menunggu, dan apakah Anda sudah datang padanya? Mengapa Anda tidak berbalik pada Allah Bapa sekarang juga? 1 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, "Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." Allah ingin untuk semua orang bertobat. Pertobatan atau repentance adalah berbalik 180 derajat, berubah total. Pertobatan Anda dibuktikan dengan perbuatan Anda. Keselamatan itu dari hati, bukan ucapan bibir saja. Berhenti dari dosa dan mengalami pembaharuan. Mengambil keputusan hari ini yang mengubah total arah hidupmu. Berpaling dari cara hidup lama dan berkomitmen total kepada Allah dan jalan-jalannya. Kembali kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Apa yang akan terjadi pada orang-orang yang bertobat? Firman Tuhan menjanjikan hal-hal berikut. Matamu akan terbuka, Anda berpaling dari kegelapan kepada terang, Anda berpaling dari kuasa iblis kepada Allah, Anda menerima pengampunan dosa, Anda menerima warisan, dan Anda menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda. Lukas 15 ayat 7 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Ada sukacita di surga kalau satu orang berdosa yang bertobat. Dalam Yesaya 53 ayat 6, Alkitab mengatakan bahwa kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri.
Tetapi Allah mengambil dosa-dosa kita karena belas kasih-Nya dan menanggungkannya pada Yesus. Yesus datang untuk mencari yang hilang, Dia datang untuk memberi kehidupan, dan Dia datang untuk mendamaikan hubungan kita dengan Bapa di surga. Yesus ingin Anda untuk mempunyai keyakinan penuh di dalam hati Anda hari ini bahwa Dia tidak datang untuk menghukum atau menghancurkan Anda. Dia datang untuk menyelamatkan Anda. Ini adalah firman Tuhan yang akan menetapkan hatimu di dalam kasih karunia-Nya dan meyakinkan Anda memiliki hidup kekal. Firman Tuhan nyatakan, Yesus telah membayar penuh harga untuk semua dosa-dosamu. Penghakiman telah dilaksanakan, dan setiap bagian dari penghukuman terhadapmu sudah dijatuhkan kepada Yesus kayu salib. Tiada yang dapat merubah kenyataan ini karena firman Allah adalah final. Kembali kepada Tuhan dan Allah akan menasihani dan memberikan pengampunan secara berlimpah. Bagaimanapun perasaanmu hari ini, percaya bahwa pengorbanan Yesus telah membersihkan kamu dari semua dosa. Allah berkata dalam firman-Nya di dalam kitab Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku percaya bahwa Tuhan telah berbicara kepada Anda hari ini, dan hari ini mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Mari berdoa bersama. Ulangi aku dan doakan dengan suara keras. Ya Allah Bapa, hari ini aku meminta keampunan-Mu atas dosa-dosa dan kehidupan yang telah aku jalani. Aku berbalik dari perjalanan lamaku, dan hari ini aku membuka hatiku untuk menerima Yesus Kristus, Putra Tunggal, sebagai Juru Selamat secara pribadi. Tuhan Yesus, dengan hatiku, aku percaya Engkau telah mati di kayu salib, menanggung hukuman segala dosaku. Aku percaya di dalam hatiku Engkau mengalahkan kematian sehingga aku mempunyai hidup yang baru dan hidup yang kekal bersama-Mu. Saat ini aku mengaku Yesus sebagai Tuhanku dan Juru Selamat. Menurut firman-Mu, sekarang aku diselamatkan. Aku diampuni, aku diberkati, aku lahir baru. Aku tidak akan sama seperti sebelumnya, karena Yesus adalah dalam hati. Dan tiada sesuatu apapun yang bisa membalikan hal ini. Terima kasih karena telah menyelamatkan aku. Amin. Jika Anda telah berdoa-doa ini dengan hati Anda, Alkitab mengatakan bahwa Anda diselamatkan. Saat Anda menyerahkan hidup Anda kepada Yesus Kristus, kebenaran firman-Nya langsung digenapi dalam roh Anda. Sekarang setelah Anda lahir baru, ada diri Anda yang baru. Semua catatan dari dosa-dosa telah dihapus oleh darah Kristus ketika Ia menjadi sudah selesai. Sehingga ketika Allah melihat Anda hari ini, Dia melihat Anda tertutup oleh darah Kristus dan sungguh-sungguh. Haleluya. Aku berdoa agar minggu yang akan datang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Ingatlah selalu untuk lari kepada Tuhan, bukan lari menjauh darinya. Karena
Dia mengasihi anak, dan Dia mempunyai rencana besar untuk hidup anak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.